Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zahra Walia, NIM 1872050019. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan makal PPT yang sudah saya buat tentang strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui wabah COVID-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik, maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya UMKM dan pariwisata karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi. Banyak negara telah mengenalkan atau mengadopsi program bauran untuk menyelamatkan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM sebagaimana data OECD 2020 yang dikutip oleh Sugiri 2020. Pertama, memberikan subsidi gaji kepada UMKM yang tidak mampu membayar gaji pegawainya. Kedua, mendorong pengembangan inovasi wira swasta agar dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur. Dan ketiga, memberi penangguhan penyelesaian kewajiban atau utang UMKM baik untuk kewajiban perpajakan maupun kewajiban pinjaman usaha. Dan keempat, memberikan pinjaman secara luas kepada pelaku UMKM agar dapat memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan bisnis. Indonesia telah memberikan langkah dalam mengurangi efek dari pandemi COVID-19. Di antaranya adalah melakukan penurunan atas BI 7 day, reversi repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,0% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Langkah ini diterapkan guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Selain itu, untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia harus dapat mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik. Nah, adapun terdapat 5 skema dalam pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan, dan kedua, insentif pajak bagi UMKM, dan ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, dan keempat, perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, dan kelima, penetapan Kementerian BPUMN dan pemerintah daerah sebagai penyanggaan produk UMKM, dan keenam, pelatihan secara e-learning. Adapun kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan stimulus dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya kontribusi terhadap PDB, jumlah kedatangan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisata. Sebagai tulisan Sujai 2016 bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai sekitar 8% dari PDB pada tahun 2019, meningkat sekitar
sekitar 4,2% dari PDB pada tahun 2014. Target lainnya adalah jumlah kedatangan wisatawan yang diperkirakan akan mencapai sekitar 20 juta wisatawan pada tahun 2019, meningkat tajam dari sekitar 9 juta wisatawan pada tahun 2014. Adapun kesimpulan dari PPT yang saya buat adalah seluruh dunia terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Diperkirakan 25 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan karena olehnya UMKM, menurunnya kuantitas ekspor dan impor, terganggunya pergerakan moda transportasi, penurunan jumlah wisatawan dan jumlah obligasi dan pasar saham ikut terganggu. Strategi pemulihan ekonomi di beberapa negara dengan cara memberikan subsidi gaji pada pekerja, mendorong pengembangan inovasi wisatawan, relaksasi pinjaman langsung dengan digitalisasi dalam pengembangan UMKM dan optimalisasi pariwisata. Sedangkan negara kita strategi pemulihan ekonomi juga dapat melakukan strategi yang sama untuk meningkatkan pemulihan ekonomi. Di antara strategi yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, memberikan bantuan sosial bagi pelaku usaha, dan yang kedua, investasi perpajakan, dan ketiga, relaksasi pinjaman, dan keempat, pemberian modal kerja, dan kelima, penyangga produk, dan keenam, learning ditambah dengan strategi jangka panjang dan jangka pendek seperti halnya penanggulangan COVID-19. Sedangkan pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata bisa dilihat dari kunjungan pariwisata mancanegara. Pada tahun 2009 sampai 2013, Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dari 7 negara, diantaranya yaitu Malaysia, Singapura, Jepang, China, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Thailand, kunjungan wisatawan mancanegara ke tempat tersebut lebih banyak dari Indonesia sehingga lebih unggul dari penerimaan devisa. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara yang pertama, promosi wisata melalui public relations, dan kedua, pengembangan produk pariwisata, dan ketiga, pengembangan destinasi pariwisata, dan keempat, pengembangan SDM pariwisata, dan kelima, pengelolaan infrastruktur pariwisata. Apabila ada salah kata dari pembacaan saya atau dari makalah saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.